Polemik kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Kosit Putih Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara terus menjadi sorotan pada Sabtu 15 Februari 2025. Sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah jurnalis yang telah melakukan peliputan di lokasi tersebut mengaku mengalami tindakan pengusiran oleh personil Polres Tapanuli Selatan dan Brimob Kompice. Lahan yang diklaim tetapi masih dikuasai PT Torganda ini lahan sudah memiliki keputusan inkrah dari Mahkamah Agung, namun meski telah masuk dalam daftar konsesi usaha otoritatif yang seharusnya tidak dapat dikuasai atau dikelola oleh pihak manapun, namun penemuan di lapangan bahwa PT Torganda diduga masih melakukan aktivitas pengelolaan dan pemanenan hasil sawit di area tersebut. Terjadi insiden pengusiran jurnalis oleh oknum aparat pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Saat sejumlah jurnalis mencoba mengumpulkan informasi terkait status lahan tersebut, mereka justru mendapat perlakuan yang dinilai tidak adil dari pihak kepolisian, seakan sudah menghalangi kerja wartawan. Seorang perwira dari Brimob Kompice serta Kasat Sabhara Polres Tapsel yang enggan menyebutkan identitasnya dan hanya diketahui bermarga Simanjuntak, disebut mengucapkan maaf kepada awak media karena anggota itu mengikuti perintah tugas komandan, jadi bisa diduga turut dalam pengusiran awak media dari lokasi perkebunan. Insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi serta netralitas aparat keamanan dalam sengketa lahan yang terjadi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai alasan tindakan tersebut. Salah satu warga yang mengaku pernah menguasai lahan tersebut selama lebih dari 20 tahun menyatakan merasa dirugikan atas keberlanjutan aktivitas PT Torganda. Menurutnya, seharusnya lahan yang telah masuk dalam daftar KO tidak boleh lagi dikelola oleh pihak manapun, namun informasi dari sejumlah narasumber di lapangan menyebutkan bahwa PT Torganda masih memanfaatkan hasil perkebunan sawit di area tersebut. Sementara itu, pihak PT Torganda hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran ini. Harapan masyarakat dan kejelasan hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut. Masyarakat berharap ada transparansi serta kepastian hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan, termasuk tindakan tegas dari pihak berwenang guna mencegah potensi konflik yang lebih besar. Peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum juga menjadi sorotan, terutama dalam memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat dilindungi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sujiono, reporter Palapa TV, mengabarkan. Bang, mana orangnya? Kok nggak bisa menghadirkan? Izin Pak, kita di-clearkan aja situasi ini Pak. Ini sepanjang 2 km Pak. Ini Bang. 2 km Pak. Izin Pak, 2 km Pak. Iya, izin ya Pak ya. Masyarakat Pak, yang punya rumah nggak keberatan kok, yang punya masyarakatnya. Iya, maksudnya kita sesuai dengan yang kesepakatan yang kemarin Pak. Bagaimana kami mencari informasi Pak? Jarak 2 km. Kami Pak hanya mengamalkan status quo Pak. Kita menjaga supaya jangan terjadi bentrok antara pihak yang sana dan pihak yang sini Pak. Izin Pak. Mari Pak. Ada, memang mereka tidak mengerti tentang undang-undang. Bisa saya langsung. Memang beginilah karakter saya Bapak Ibu, karena saya juga mempunyai hak dan kewajiban. Anak istri saya ada di pundak saya. Terima kasih Bapak-bapak. Jangan perusahaan yang dituntut atau yang dikejar. Artian kita lagi rapat koordinasi di kabupaten, ya, mengundang instansi terkait berkaitan dengan alasan ataupun status tanah, apakah dari pihak kehutanan, kan itu dari pihak nanti BPN, kan itu. Nah sepanjang itu berdasarkan masyarakat punya bukti yang dia ada dan dia memang bisa pegang, bisa dipertanggungjawabkan, bukan berarti mereka langsung mengokupasi ataupun eksekusi lahan itu, kan itu. Jadi hadirnya pemerintah juga untuk bisa menentukan bagaimana status tanah yang mereka perjuangkan itu tadi bisa dipertanggungjawabkan. Ini. Nah, ketika bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan apa putusan dari Kementerian Kehutanan, ya kan, bahwasanya tanah ini milik negara, kan gitu. Bisa dipinjam pakaikan, tapi tidak untuk dimiliki kepada kelompok tani, nah boleh saja Pak, ya kan. Tapi paling tidak sepanjang saat ini masih ini berproses, biarlah dulu jalan. Makanya kami kosongkan ini status quo. Antisipasi ada kelompok yang tidak mengerti dan memahami ini,
Nah, jangan terprovokasi. Itu makanya kami bertanggung jawab untuk wilayah ini, Pak, keamanannya. Karena bukan sepenuhnya warga masyarakat Desa Kosik Putih ini. Atau Jadi, izin Dan. Gading dulu. Izin Dan, kalau dinyatakan ini kasusku, apakah sudah memang jatuh ke pengadilan Dan? Sudah pernah disidangkan Dan? Permasalahan proses ini, Pak, artian status quo ini juga kita ya boleh pada saat putusan dari pengadilan itu ada, putusan dari MK itu ada, Pak. Nah, tapi dalam pelaksanaan lanjutannya ini kan belum, ya. Nah, karena sudah ada bukti ini, mereka langsung meyakinkan bahwasannya ini tanah haknya penuh milik kita. Nah, kan tidak juga, Pak. Langsung kan harus berproses juga, hadir pemerintahan di sini, gitu, Pak. Kan gitu, sehingga terang dan jelas semua keadaan yang di sini. Itu, Pak, dia. Ya, informasi yang kita dapat kan pihak dari perusahaan masih tetap mengambil hasilnya itu Dan. Gimana itu kira-kira Dan? Setahu kami, Pak, sepanjang kami hadir di sini 3 hari, tidak pernah ada pemanenan, Pak. Belum ada Pak ya? Belum. Makanya kan kami monitor, bahkan hentikan kegiatan mereka itu, baik itu perawatan, pemanenan, ya kan, pengecekan lahan, belum ada, Pak. Nah, oleh kelompok tani langsung berkegiatan. Nah, itu keberatannya mereka. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai ini terjadi. Kita berusaha untuk hadir di sini. Jangan sampai situasi desa ini tidak kondusif. Itulah dia, Pak. Ya, makanya kalau orang Bapak pun hadir di sini, ya kalau memang dipertanyakan Bapak dari mana, dari media, kan gitu. Nah, Bapak kan nggak langsung duduk di sana. Mungkin kan misi Bapak ada. Bapak tanya juga siapa di sini, baik yang berdagang atau masyarakat untuk selanjutnya kami. Ya boleh saja, Pak. Mencari bahan dan keterangan kan boleh saja seluas-luasnya supaya bisa ada bukti dan terfaktakan. Oh, begini Pak yang kami dapat di lapangan. Nah, tinggal mencocokkan kepada kami. Nah, peran Bapak apa di sini, aparat keamanan? Nah, kita kan jumpa, Pak. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang tadi pun terjadi, ya anggota kami perintahkan ke sana karena ketika nanti dilihat itu dari kelompok satu kan tidak melihat itu media. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kalaupun bentuk kegiatan kita apa di situ, hadir kami di situ mendampingi orang bapak-bapak. Itu dia, Pak. Paham ya, Pak ya? Oke, Pak. Nah, oke. Kasih informasinya, Jadi, Pak. udah bisa kita minum. Udah, Itu keluar dari secara verbal dari Kapolres langsung sebagai pimpinan kepolisian di resort Tapanuli Selatan bahwa Torganda tidak ada lagi di sini. Jadi ada kalimat-kalimat provokatif itu bahwa ada kelompok masyarakat lain yang ingin menduduki lahan ini gitu. Jadi kita disangkakan tidak diplomatis, tapi setelah kita urai dari bentuk tertib administrasinya, mereka itu semua diam. Iya, jadi kalau hari ini kita juga berangkat ini ke provinsi, Dinas Lingkungan Hidup menuntut agar oknum-oknum Torganda ditangkap. Kita tangkepin. Kita beli borgol, langsung kita borgolin aja orang itu, ya kan? Kenapa? Apa dasarnya? Pasal 111 KUHP. Tangkap tangan tanpa barang bukti. Bisa, nanti kan prosesnya penyelidikannya di kepolisian. Gitu. Jadi sprint gasnya itu kita nggak ditunjukin. Kita yang atensiin mereka ajar datang. Berarti atas atensi kita kan seharusnya kepolisian menjaga masyarakat, betul nggak? Iya, betul. Itu yang kita harapkan. Tapi atas ketertiban masyarakat, yang siapa pelapornya coba? Siapa yang berani lapor? Seharusnya yang datang di sini tuh polisi hutan. Iya, betul. Polisi kehutanan yang untuk menertibkan ini, bukan polisi. Iya kan? Ataupun brimob ini. Jadi artinya ini udah konferensi pers resmi ini nanti naik videonya seperti ini. Atau kita polis lagi ketua, nanti aku pakai jas dulu kan. Ya, betul, Ketua. Gitu. Ini wawancaranya Aman dulu ya, Pak. Yang Jadi kita ambil wawancaranya dulu, Ketua. Iya, kita serentak ini buat judulnya ini tangkap oknum-oknum Torganda. Mantap. Kan untuk penyelamatan kamu. Iya ya. Berangkatlah ya kan begitu. Kapan Bapak berangkat dari kampung? Hari Rabu lewat Isya sampai lesing subuh.
Malam Kamis ya sudah sini kami jaga. Tadi malam nak jaga juga. Oh, malam Jumat ya jaga di sini kan. Malam pun kamar kami disuruh pulang oleh aparat. Ya kami ikut karena kami nak bentrok di sini. Untuk menyelamatkan hidup kami sama keluarga kami. Kalau untuk bentrok mengabaikan kemarin. Dan tak akan mungkin kami mengambil barang yang bukan hak kami. Aku punya agama, aku agama Islam Muslim. Tak mau aku mengambil harta orang. Itu kan curian untuk kebutuhanku sama anak biniku. Anak istriku kan, tak mungkin harta haram mau aku kasih makan aku sama anak istriku. Kan itu aja, itulah yang apa dari saya sebagai rakyat masyarakat lemah ini kan. Harapan kami hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah sama orang bapak penguasa negara ini menyelamatkan kami rakyat kecil ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat lebih dahulu dari mendiang Pak Dek dari PT Torganda menduduki lahan. Ada yang sudah ditanam, ada yang sudah mau panen, ada yang masih cincang baru ditumbang. Jadi setelah itu kami dengar PT Torganda tidak ada lagi di lahan itu. Makanya kami Pak Kapolres menduduki lahan itu dengan dasar memang kami dulu yang punya lahan itu. Sampai-sampai ada warga yang memang stres gara-gara lahannya di apa masyarakat, di apa PT Torganda. Begitulah Bapak, saudara-saudara semua. Inilah pertanyaan jawaban saya ditanya Kapolres Dasar apa kita menduduki lahan itu. Adapun saudara-saudara yang dari luar yang datang, memang anak cucunya lah yang datang ini untuk berjuang. Sebagian besar anak cucu bapak itu yang terdahulu mengelola lahan itu, yang diusir paksa oleh bapak DL atau PT Torganda.